Islam memuliakan, mengagungkan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki. Kamunya bagus, keluarganya bagus, negaranya bagus, peradabannya bagus. Perempuannya rusak, kemudian keluarganya rusak, peradabannya pun rusak. Gimana kamu jadi tempat rujukan anak-anakmu bertanya? Kamu nggak ngerti apa-apa. Belajar nggak mesti di kuliah sampai jadi profesor S1, S2, S3. Kalaupun bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ibu mah cuma lulusan SMA, tapi beliau suka baca. Kata beliau, baca itu jendela dunia. Baca, nambah pengetahuan terus-menerus. Berdasarkan hadis Rasulullah dikatakan, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Laki-laki kalau bisa ya secara ilmu, kalau bisa lebih di atas dari perempuannya. Kalau bisa secara apa? Secara supaya bisa ngajarin ya, secara agama dan sebagainya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dari hadis ini kita bisa lihat teman-teman semua bahwa sebelum bahas ibu sangat panjang, bahwa di hadis ini jelas bahwa ada hubungan saling bekerja sama di dalam rumah antara suami dan istri, antara ibu dan ayah. Ada pekerjaan untuk saling uh, nasihat menasihati, saling turut mendidik keluarga. Dan um, itu yang dilakukan oleh seorang ayah dan ibu atau istri dan seorang suami. Nah, balik kepada peran sebagai seorang ibu yang tidak mudah. Ayah juga nggak mudah. Seorang laki-laki nggak mudah. Dia bekerja di luar. Seorang laki-laki itu banyak tugasnya di luar rumah nggak mudah. Menghadapi berbagai macam tantangan yang keras di luar nggak mudah. Tapi seorang ibu yang ada di rumah juga nggak mudah. Yang setiap hari seakan-akan nggak punya kehidupan gitu. Yang setiap hari di rumah, ngurusin anak, nggak punya kehidupan juga gitu ya. Dua-duanya sama-sama tidak mudah. Makanya dua-duanya harus saling bekerja sama satu sama lain ya untuk saling support membangun keluarganya. Menjadi ibu rumah tangga gak mudah, gak menghasilkan uang dalam tanda kutip ya. Tapi Masya Allah, apa yang beliau kerjakan sesungguhnya adalah hal yang besar. Beliau itu seorang wanita karir sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada ibu rumah tangga yang merasa minder dan malu ya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan wanita karir seperti orang-orang hebat di luar sana. Sama seperti teman umum mengatakan, oke saya nggak seperti kamu yang aktif di luar dan sebagainya. Saya ngerasa saya kok mentok gini-gini aja, hidup saya kok nggak bagus banget cuma di rumah aja. Sesungguhnya seorang ibu rumah tangga itu adalah seorang wanita karir. Dia berkarir untuk menghasilkan anak-anak yang solih. Dia berkarir untuk membuat keluarganya menjadi keluarga yang sakinah ya, keluarga yang baik. Mendidik anak bukan perkara yang mudah teman-teman semua. Itu membutuhkan ilmu, membutuhkan cara yang baik, membutuhkan metode. Oleh karena itu seorang ibu itu wajib memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran inilah yang kemudian akan mencetak generasi-generasi robbani. Gitu ya. Kita lihat ya, para ulama-ulama hebat, tentu mau cerita beberapa ulama-ulama hebat, itu lahir dari ibu-ibu yang hebat. Single fighter, ibu-ibu yang luar biasa, para janda, tapi kemudian ibu-ibu ini dengan susah payahnya, dengan pedihnya, dengan perihnya, dengan air matanya, mampu membuat anak itu jadi anak yang hebat. Ibu itu berkorban. Hari ini kita bahas ibu ya, ayah juga berkorban. Kita bahas ayah di kemudian hari, tapi ibu itu berkorban luar biasa, nggak mikirin dirinya sendiri. Ingat ceritanya Siti Hajar, teman-teman semua? Siti Hajar dengan kaki telanjangnya, lari-lari dari bukit Sofa ke Marwah, di atas bebatuan-bebatuan yang tajam, naik ke atas bukit, nggak mikirin dirinya sendiri, lari. Sofa Marwah itu jauh loh teman-teman semua, 7-8 kilometer mungkin dengan panas terik matahari lari ke sana kemari demi memberikan minum untuk anaknya. Ibu melakukan apapun ya untuk anak-anaknya. Uma sedikit menginformasikan kebetulan hari ini adik Uma, Dokter Cindy baru aja melahirkan. Baru aja melahirkan dengan operasi sesar ya, Alhamdulillah. Terima kasih untuk doanya dari teman-teman semua. Melahirkannya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Seorang ibu ya kalau disuruh milih mau mana nih yang diselamatkan ibu atau anak, pasti ibu akan bilang anak saya aja yang diselamatin, anak saya punya masa depan, saya nggak apa-apa. Nggak ada orang manapun di dunia ini yang punya cinta sebesar seperti seorang ibu. Ibu rela nggak makan dan mengatakan udah makan nak, ya udah makan, kalian aja yang makan, padahal ibunya lapar juga, tapi dia rela melakukan apapun untuk anak-anaknya. Maka yang ingin saya sampaikan adalah untuk teman-teman semua yang kelak jadi seorang ibu atau sekarang membayangkan ibunya, posisi ibu itu sangat sentral, sangat penting. At least setidaknya pada awal-awal perkembangan seorang anak.
Awal-awal perkembangan seorang anak, golden age-nya anak itu, harapannya ibu itu ada di samping anak. Kenapa? Karena pendidikan itu berpengaruh pada kehidupan seorang anak sejak dini. Jadi apapun yang ibu lakukan, kenapa mau bahas ibu? Karena ibu itu biasanya mayoritas paling banyak waktunya bersama anak di rumah. Ayah juga begitu, dalam Quran membahas ayah itu lebih banyak. Ayah itu semuanya yang mendidik anak. Nanti ayah kita bahas di kata berikutnya ya. Bagaimana ayah itu berpotensi besar juga untuk membentuk seorang anak. Tapi hari ini kita bahas ibu dulu. Apapun yang dilakukan ibu itu sangat mempengaruhi karakter anak. Jadi kalau kita lihat ada anak-anak yang soleh, ada anak yang hebat, kita lihat siapa ibunya. Bagaimana cara ibunya mendidiknya. Kenapa anaknya bisa jadi anak seperti ini? Karena ada seorang ibu yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter seorang anak. Ya, itu mukadimah dulu bagaimana kedudukan seorang ibu. Masya Allah, dalam Islam sendiri, Islam memuliakan, mengagungkan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki. Ya, kecuali ada dalam surah An-Nisa ayat 34 ada kedudukan laki-laki lebih tinggi dalam urusan-urusan tertentu. Tapi dalam hal takwa semuanya setara. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 124 bagaimana kedudukan perempuan Allah samakan dengan kedudukan laki-laki dalam hal ibadah, ya, dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha huwa mu'minun ya faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Dalam surah An-Nisa ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka dia akan masuk surga dan tidak dianiaya walaupun sedikit. Jadi kedudukannya Masya Allah sama saja dengan para laki-laki dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat lagi dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Mana amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal salih laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Dan seterusnya. Jadi kembali lagi kaum wanita, makanya sebenarnya penting nih sebelum teman-teman nanti menikah harus ada kelas pernikahan, kelas jadi istri gimana, kelas jadi ibu gimana. Kenapa? Karena kaum wanita memiliki peran yang sentral dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Kok tiba-tiba kondisi masyarakat? Iya, unit kecil dari masyarakat itu keluarga. Setelah itu baru nanti jadi masyarakat yang lebih besar. Namun itu semuanya bersumber kepada wanita. Wanita memiliki peran yang sentral dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Perempuannya baik, maka satu bangsa itu, satu negara itu akan baik. Dimulai dari seorang wanita. Itu ya teman-teman semua. Nah kalau begitu, bagi para calon-calon ibu, ibu surga untukmu. Bagaimana cara agar ibu mendapatkan surga? Ketika paham bahwa peranmu begitu besar, maka ketika masa gadis ini nih, gak ada waktu main-main kecuali untuk belajar. Mempersiapkan bekal untuk mendidik satu generasi. Karena nanti kalau sudah menikah waktunya sempit untuk belajar. Tapi ketika sendiri waktunya banyak untuk belajar. Para laki-laki waktunya sekarang belajar. Karena nanti ketika kelak jadi ayah, jadi suami, tinggal mengaplikasikan. Sambil belajar, tapi waktunya dikit kalau sudah menikah. Jadi, untuk teman-teman semua, gimana caranya kita bisa meraih surga, jadi seorang ibu yang bisa dapat surga? Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, menyadari peranmu begitu besar. Tadi Uma katakan bahwa peranmu itu nggak main-main. Peranmu itu kamunya bagus, keluarganya bagus, negaranya bagus, peradabannya bagus. Perempuannya rusak, kemudian keluarganya rusak, peradabannya pun rusak. Jadi perempuan-perempuan harus terdidik, belajar, terdidik. Bagaimana sesuatu yang kosong bisa memberikan kepada yang lain. Ya, sesuatu yang kosong nggak bisa kasih apa-apa. Jadi yang harus dilakukan selain pertama ngerti tugasmu sebagai orang yang punya posisi sentral untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Kedua, perbaiki dirimu sendiri. Perbaiki dari sekarang. Perbaiki. Perbaiki teman-teman semuanya. Sesuatu yang nggak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Sesuatu yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberikan apa-apa. Gimana kamu bisa ngajarin anakmu Quran? Baca Quran aja nggak bisa. Gimana kamu jadi tempat rujukan anak-anakmu bertanya? Kamu nggak ngerti apa-apa. Belajar nggak mesti di kuliah sampai jadi profesor S1 S2 S3. Kalaupun bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ibu mah cuma lulusan SMA, tapi beliau suka baca. Kata beliau baca itu jendela dunia. Baca, nambah pengetahuan terus-menerus.
Biar anak-anakmu lihat ibunya ini suka baca, ibunya ini suka baca Quran. Kan anak-anak itu seperti spons menyerap apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat. Jadi pasti kan jadi idola bagi anak-anaknya. Jadi kan anak-anak punya cita-cita, kita jadi idola untuk anak-anak kita. Kita jadi contoh buat anak-anak kita. Dimana dari mana? Dari sekarang belajar. Gak ada waktu lagi, lari untuk dapat banyak ilmu. Semakin kita belajar, semakin kita bodoh karena kita nggak tahu apa-apa. Ilmu Allah itu luas banget, kita nggak ngerti apa-apa. Semakin belajar orang semakin tawadu karena dia tahu bahwa dia kerdil dan kecil, nggak tahu apa-apa. Jadi tiap hari harus belajar. Demi siapa? Tidak hanya demi umat dalam skala besar, tapi juga untuk anak-anakmu sendiri. Anak-anakmu harus mengidolakan dirimu, teman-teman semua. Jadi langkah berikutnya supaya bisa dapetin surga Allah selain peran, ngerti perannya. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kenapa? Karena sesuatu yang nggak punya apa-apa nggak akan bisa memberikan apa-apa. Ya, begitu ya teman-teman semua. Kemudian Uma ingin menyampaikan beberapa kisah tentang ibunda para ulama yang mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya. Cuman Uma ingin ingatkan pada teman-teman semua betapa ibu yang nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak akan mungkin mendidik anaknya jadi anak-anak yang hebat. Ibu ini ibu surga ini. Siapakah ibunda para ulama itu? Uma pernah ceritakan, tapi Uma ceritakan ulang kembali. Pertama, ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Teman-teman tahu cerita ibunda Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad ini lahir dari keluarga yang sangat fakir, keluarga yang sangat miskin. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil. Jadi rata-rata para ulama ini adalah yatim, nggak punya ayah. Dididik oleh ibu atau seorang janda yang sangat luar biasa. Jadi kalau di antara kita ada yang dibesarkan dari seorang ibu tunggal, atau di antara kita adalah yang seorang janda membesarkan anak-anaknya. Hampir semua rata-rata ibunda para ulama atau begitu. Mereka itu yatim anak-anak itu. Kembali kepada cerita ibunda Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini lahir dari keluarga yang sangat fakir, keluarga yang sangat miskin. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, sehingga ibunya yang berperan dalam mendidik beliau. Imam Ahmad bin Hambal ini dididik dengan iman, dengan takwa, tidak dengan harta dan perhiasan dunia. Itu yang dilakukan oleh ibundanya. Apa kata ibundanya? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Ibundaku yang menuntun diriku hingga aku hafal Quran ketika masih berusia 10 tahun. Ibuku yang selalu bangun lebih awal sebelum subuh tiba. Ibuku yang memanaskan air untukku ketika cuaca Baghdad sangat dingin, kata beliau. Ibuku memakaikan bajunya kepadaku dan kami pun sholat semampu kami. Ya, kemudian ibuku memakai hijabnya, kemudian kami berangkat lebih awal ke masjid karena rumah kami agak jauh ketika perjalanan masih gelap. Artinya apa? Ibunya yang ngajarin Qurannya, ibunya yang ngajarin dia datang ke masjid dari awal, ngajarin beliau datang ke masjid dari awal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ibuku bangun lebih awal, lalu kami berjalan ke masjid, rumah kami agak jauh dan keadaan pada saat itu masih sangat gelap. Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran di usia 10 tahun. Ibunya yang menuntunnya. Bayangkan kalau ibunya nggak cerdas ini teman-teman semua, nggak punya bekal, bagaimana bisa mendidik anak ini menjadi seorang ulama yang besar? Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal usia 16 tahun, ibunya menyuruh beliau pergi. Dah sekarang, safarlah, pergi nak, nuntut ilmu sana. 16 tahun sama ibu ini sudah cukup. Sekarang pergi nuntut ilmu. Kata ibunya apa? Dalam usia 16 tahun, pergi nak. Pergilah mencari hadis. Karena ya hakikat safar untuk mencari hadis dan hijrah kepada Allah SWT. Jadi ibunya menyuruh beliau hijrah. Ayo tuntut ilmu, ayo pergi. Jangan di kampung terus. Di kampung nggak bisa berkembang. Nanti pergi dulu keluar, udah jadi orang hebat, balik ke kampung untuk membangun kampung, menghidupkan kampung lagi. Kalau kamu terus-terusan di kampung, kamu nggak bisa berkembang. Semua ulama itu musafir, pergi, bersafar. Nggak ada yang tetap di kampungnya, nggak ada. Seorang pun nggak ada, teman-teman semua. Semua pergi menjelajah untuk menuntut ilmu ke sana kemari. Nanti ketika jadi orang yang sudah berilmu, baru balik ke kampung untuk menghidupkan kampungnya lagi. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Dan ibuku memberikan bekal perjalanan berupa 10 buah roti. Diletakkan bersamanya dengan sekantong garam dan beliau berpesan kepadaku, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jika dititipi maka tidak akan hilang darinya. Maka aku menitipkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sama sekali menghilangkan amanah. Anakku, pergilah bersafar, pergilah menuntut ilmu. Nak, aku titipkan engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Kemudian akhirnya kelak Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang imam mazhab, imam hadis, imam dunia, dan pendidikan ibunya sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan beliau sehingga menjadi seorang imam yang besar. Bahkan ketika beliau sudah sepuh, Imam Ahmad bin Hanbal berusia sekitar 70 tahunan,
Beliau masih selalu menyebut-nyebut kebaikan sang ibu. Beliau mengatakan, dan selalu ketika ceramah-ceramah atau selalu ketika mengajar murid-muridnya, beliau katakan, semoga Allah menyayangi ibundaku. Setiap saya sholat subuh, setiap saya sholat, setiap saya doa, saya pasti selalu teringat akan dirinya dan semua kenangan akan didikannya. Itu cerita ibunda Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pasti selalu terkenang akan didikannya. Jadi setiap kali beliau mau cerita atau mau mengajar muridnya, beliau selalu berkata tentang ibunya, selalu minta doa dari murid-muridnya untuk ibunya. Karena ibunya lah yang berperan besar dalam menghantarkan beliau mendapatkan ilmu dan menjadi seorang imam besar sampai uh, hari ini gitu ya. Itu kesan yang baik kan? Berarti kan Imam Ahmad bin Hanbal mengidolakan ibunya karena punya kesan yang baik. Maka kita juga begitu. Kalau mau kita punya generasi yang baik, sekarang kitanya harus belajar mati-matian dulu. Jangan jangan santai, jangan, makanya Uma agak heran kalau ada orang yang santai banget menjalani hidup, kayaknya nggak ada nambah ilmu, nggak ada nambah hafalan, santai-santai aja gitu. Kerjaannya nongkrong di mall misalnya atau nonton drakor misalnya berjam-jam, nggak ada penambahan diri dengan ilmu dan santai-santai aja, harusnya gelisah. Karena setiap orang tuh berlomba-lomba untuk nambah ilmu setiap hari, setiap orang berlomba-lomba untuk ngafalin Quran setiap hari, setiap orang berlomba-lomba untuk belajar setiap hari. Kenapa masih ada sebagian orang yang santai-santai dan ngerasa nggak bersalah kalau nggak nambah ilmu gitu. Pertama itu cerita ibunda Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua, ibunda Imam Syafi'i rahimahullah yang mazhabnya kita ikuti. Namanya Fatimah binti Ubaidillah. Ibunda Imam Syafi'i, siapa beliau? Perempuan yang taat, yang patuh, yang bangga dengan agamanya. Selalu berpuasa, menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah, siang hari puasa. Malam ibadah. Suaminya meninggal juga ketika anaknya dilahirkan. Yang kelak ilmu dari sang anak ini memenuhi seluruh jagat raya, Imam Syafi'i. Perempuan ini cerdas. Perempuan ini paham agamanya. Jadi para laki-laki kalau pilih perempuan untuk nikah, cari perempuan yang cerdas. Setidaknya kalian hafal Quran, cari perempuan-perempuan yang juga bukan hafal Quran 30 juz, setidaknya mau belajar Quran bareng-bareng. Kan namanya Quran harus punya partner. Quran kan gak bisa sendirian. Ya nggak teman-teman semua. Quran itu nggak bisa sendirian. Kamu mau rojaah itu harus ada partner. Indah banget kalau partnernya adalah istrimu sendiri, suamimu sendiri. Ada waktu 24 jam itu, kamu punya waktu sejam aja misalnya. Untuk merojaah bareng-bareng saling nyimak setoran itu indah sekali. Masya Allah. Perempuan juga begitu. Gitu ya. Cari yang paham agamanya. Nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi ulama, enggak. Tapi mau belajar bareng-bareng. Dan ibuku berpesan, wahai putraku, belajarlah adab dari para guru sebelum mempelajari ilmu. Itu semua nasihat-nasihat dari ibunya. Ya, bagaimanapun juga anak-anak, orang tua ingin anak-anak nggak melakukan kesalahan yang sama seperti yang beliau lakukan di masa lalu. Ya, jadi kalau nanti orang tua udah nggak ada, kita akan merasa sangat kehilangan dan merindukan perhatiannya mereka. Sekarang mumpung masih ada, maka baliklah untuk balas jasa kepada orang tuamu.